Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai intervensi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Nah, semoga presentasi kami ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, perkenalkan, saya sendiri Siti Mariana dengan NIM D2310343. Rekan saya Siti Hayarunisa dengan NIM D2310878. Anita Rahmawati NIM D2310261. Najwa Hawasabila dengan NIM D2310452, Maldena Jahara dengan NIM D2310503. Nah, langsung saja di sini ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah karena pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi beberapa kendala, seperti koordinasi antar pegawai yang belum optimal, keterbatasan sarana, dan komunikasi pelayanan yang belum efektif. Nah, oleh karena itu diperlukan kepemimpinan transformasional yang mampu memotivasi pegawai, mendorong inovasi, meningkatkan koordinasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut terdapat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja sih permasalahan yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan? Yang kedua, bagaimana peran kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik? Yang ketiga, strategi intervensi apa yang dapat diterapkan? Nah, untuk yang keempat, bagaimana sih indikator keberhasilan implementasi intervensi tersebut? Lalu, adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk merancang intervensi kepemimpinan transformasional, mengidentifikasi permasalahan dan stakeholder, menyusun strategi intervensi beserta mitigasi risiko, serta menentukan indikator keberhasilan dan rencana implementasinya. Nah, untuk pembahasan lanjutannya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 2 tentang analisis masalah dan stakeholder. Di bab 2 ini, saya membahas analisis masalah dan stakeholder. Berdasarkan hasil kajian literatur, ada 5 permasalahan utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan, yaitu koordinasi dan komunikasi antar pegawai yang belum optimal, kompetensi SDM yang masih beragam, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal, budaya kerja dan motivasi pegawai yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya penerapan kepemimpinan transformasional. Untuk stakeholder, yang pertama ada camat sebagai pemimpin sekaligus pengambil keputusan di kecamatan. Kemudian ada sekretaris kecamatan yang membantu mengordinasikan administrasi. Lalu ada kasih pelayanan umum dan pegawai kecamatan yang menjalankan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Selanjutnya ada masyarakat itu sendiri sebagai penerima layanan. Dan terakhir Disdukcapil Kabupaten Bogor yang berperan untuk memberikan pembinaan serta dukungan teknis dan administrasi kependudukan. Dalam hasil analisis tersebut, saya menetapkan bahwa prioritas masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penerapan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari strategi intervensi dan hasil yang diharapkan. Pada strategi intervensi ini, menggunakan 4 dimensi kepemimpinan transformasional. Pertama, idealize influence, yaitu pemimpin menjadi contoh bagi pegawai, terutama dalam kedisiplinan, etika, dan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, inspirational motivation, yaitu pemimpin memberikan arahan dan motivasi melalui briefing rutin, komunikasi yang baik, serta memberikan apresiasi kepada pegawai agar semangat kerjanya lebih meningkat.
Ketiga, intellectual stimulation, yaitu mendorong pegawai untuk berdiskusi dan menyampaikan ide-ide baru agar pelayanan terus berkembang dan lebih inovatif. Keempat, individualist consideration, yaitu memberikan pendampingan, mentoring, dan pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing pegawai agar kompetensinya semakin baik. Melalui strategi tersebut, hasil yang diharapkan adalah terciptanya budaya kerja yang lebih profesional, motivasi dan koordinasi antar pegawai meningkat, muncul inovasi dalam pelayanan, serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan responsif. Selanjutnya ada resiko dan mitigasi. Resiko yang pertama ada resistensi pegawai terhadap perubahan, yaitu adanya penolakan atau kesulitan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang baru. Yang kedua, motivasi pegawai belum stabil, sehingga semangat kerja dapat berubah dan mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang ketiga, kompetensi aparatur belum merata, sehingga kemampuan setiap pegawai dalam memberikan pelayanan masih berbeda-beda. Yang keempat, koordinasi antara pegawai belum optimal, yang dapat menyebabkan miskomunikasi dan menghambat proses pelayanan. Yang kelima, partisipasi masyarakat masih rendah, sehingga masukan untuk perbaikan pelayanan belum maksimal. Yang keenam, keterbatasan sarana dan prasarana, yang dapat menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan. Selanjutnya itu ada strategi mitigasi. Yang pertama, sosialisasi dan komunikasi intensif agar seluruh pegawai memahami tujuan perubahan dan dapat beradaptasi dengan baik. Yang kedua, melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberian penghargaan untuk meningkatkan kompetensi, motivasi, dan kinerja pegawai. Yang ketiga, briefing serta rapat koordinasi rutin agar komunikasi antara pegawai lebih efektif dan pekerjaan berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Yang keempat, penyediaan media saran dan pengaduan, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi pelayanan. Terakhir, optimalisasi fasilitas yang tersedia, serta pemeliharaan dan pengembangan sarana agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya ada indikator keberhasilan dan rencana implementasi. Indikator keberhasilan. Yang pertama, kepemimpinan berjalan secara rutin melalui arahan dan evaluasi. Yang kedua, disiplin serta kinerja pegawai meningkat. Yang ketiga, kompetensi pegawai berkembang melalui pelatihan. Yang keempat, pelayanan lebih cepat sesuai standar. Yang kelima, indeks kepuasan masyarakat meningkat. Yang keenam, jumlah keluhan masyarakat menurun. Terakhir, ada koordinasi internal semakin baik. Selanjutnya ada rencana implementasi. Pertama, ada persiapan. Yang kedua, perencanaan program. Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, penguatan SDM. Yang kelima, pelaksanaan intervensi. Yang keenam, monitoring. Yang ketujuh, ada evaluasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kantor Kecamatan Ciawi. Melalui keteladanan pemimpin, peningkatan motivasi, pengembangan kompetensi, inovasi pelayanan, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Diharapkan terciptanya pelayanan yang lebih profesional, efektif, efisien, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sarannya yang pertama, menerapkan kepemimpinan transformasional secara konsisten. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pegawai secara pelatihan berkala. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi pelayanan secara rutin. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan. Demikian pemaparan proposal dari kelompok 3. Besar harapan kami agar proposal ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.